Maka apa yang harus kita lakukan pada zaman ini, pada masa ini? Yang harus kita kerjakan pada masa ini adalah membetulkan keyakinan yang ada di dalam hati kita dan memperbaiki amal-amal kita. Bagaimana caranya untuk memperbaiki ini semua? Ini tidak akan bisa terperbaiki tanpa adanya suasana. Dan suasana akan terbentuk dengan dakwah. Dan dakwah ini tadinya hanya dikerjakan oleh laki-laki saja. Dan sulit untuk menjalankan dakwah di kalangan wanita. Akan tetapi wanita-wanita kita yang sangat beruntung, mereka telah berusaha dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Mereka belajar silsilah dakwah di negaranya, di negeri masing-masing, dan dia belajar dari orang-orang rumahnya. Kemudian dia telah membentuk suasana di rumah-rumahnya, sehingga mereka ini mendapatkan kepercayaan bahwasanya kalau mereka wanita-wanita ini kita kirim keluar, maka mereka akan bisa menghidupkan usaha di sana. Yang pertama sekali, wanita-wanita ini mereka telah bermujahadah, berusaha untuk mengirim laki-laki mereka keluar di jalan Allah, sehingga laki-lakinya ini bisa buat usaha agama sebanyak-banyaknya di luar. Kemudian ketika mereka sedang ada di luar, kita yang tinggal di rumah-rumah mereka berusaha untuk mendidik anak-anak dan mewujudkan suasana agama di dalam rumah, yang mana mujahadahnya wanita ini lebih berat daripada laki-laki. Karena ketika laki-laki keluar, mereka buat usaha agama dan mereka berada dalam suasana agama, maka dengan adanya suasana dakwah yang terbentuk di luar sana, maka fikir mereka akan terus terbentuk dengan mudah. Akan tetapi untuk seorang wanita, karena dia senantiasa berada di rumah, maka tidak ada suasana dakwah di rumahnya. Kemudian belum lagi segala keadaan dan masalah-masalah yang datang mengelilinginya dari 4 penjuru. Dan keadaan yang mereka hadapi ini tidak tampak oleh orang lain. Jadi seperti mana wanita ini adalah sesuatu yang tertutup, begitu juga setiap keadaan permasalahan yang dihadapi itu pun tertutup. Orang lain tidak bisa melihat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang wanita menengadahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadaan dan permasalahan yang dia miliki, berdoa, memohon sambil menangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada siapapun yang mendengarkan suaranya, yang bisa mendengarkan suaranya, dan dia pun tidak ingin memperdengarkan suaranya kepada siapapun, maka dengan doa dan tangisan seorang wanita seperti ini, tidak diketahui berapa banyak akan mendatangkan kekuatan kepada telinga laki-laki, akan memberikan kekuatan yang begitu besar pada usaha yang dibuat oleh laki-laki. Hadirin yang mulia, suasana dakwah ini akan terbentuk dengan tertib 6 sifat. Sifat yang pertama adalah kalimah. Dan kalimah ini bukan hanya sekedar ucapan. Walaupun mengucapkan kalimah ini juga satu perkara yang sangat berharga sekali. Bahkan dengan hanya mengucapkan Allah saja, maka dalam ucapan ini memiliki kekuatan yang begitu besar, yang mana apabila seluruh manusia di seluruh dunia menjadi kafir dan hanya tersisa 1 orang saja yang beriman, dan dia tidak buat usaha apapun untuk agama, hanya mengucapkan dengan lisannya Allah saja, maka begitu besar kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada nama ini, yang mana disebabkan itu langit, bumi, bintang, bulan, matahari tidak akan bergeser dari tempat mereka masing-masing, akan terus berada di tempat mereka masing-masing, dan semuanya akan terus berjalan seperti biasanya, dan kiamat tidak akan datang walaupun hanya 1 orang saja yang mengucapkan Allah, hanya 1 orang, dan dia tidak buat usaha agama lain, hanya mengucapkan Allah saja. Maka dengan hanya mengucapkan kalimah saja, maka di dalam ucapan ini
terdapat kekuatan yang sangat besar. Kemudian untuk mewujudkan hakikat kalimat ini, dengan kita ini merubah cara pikir kita. Bagaimana merubah cara berpikir? Yakni dengan menghilangkan segala keyakinan terhadap benda-benda dan makhluk, dan yakin hanya kepada zat Allah saja. Kemudian apabila telah terbentuk yakin kepada zat Allah di dalam diri seseorang, maka dia akan memikirkan apa hak Allah yang harus saya penuhi. Mulia dan hina ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sukses dan gagal ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dan kegelisahan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dan rasa aman ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sakit dan sehat ada di tangan Allah. Kehidupan dan kematian ada di tangan Allah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang buruk ada di tangan Allah. Benda apa saja yang ada di atas dunia ini tidak bisa buat apa-apa. Walaupun benda-benda tadi menampakkan kepada kita bahwasanya dia bisa buat sesuatu, akan tetapi yang berbuat segala-galanya hanyalah Allah saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan asbab-asbab ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya tidak yakin kepada asbab-asbab tadi. Dan ini adalah satu bentuk kesempurnaan manusia, dengan menggunakan asbab-asbab yang ada tetapi tidak yakin kepada asbab tersebut. Asbab-asbab tetap dibuat dan dijalankan. Kita harus makan, harus minum, dan kita menikah dan punya keturunan, dan mengasuh anak-anak. Dan setelah anak-anak nanti dewasa, mereka juga harus dinikahkan, dan kita juga bekerja. Semuanya dijalankan. Akan tetapi jangan sampai yakin kita kepada asbab-asbab, dan supaya kita yakin kepada Rabbul Asbab. Akan tetapi bagaimana untuk mengetahui hal ini, bahwasanya kita tidak yakin terhadap asbab dan yakin kepada zat Allah? Kemudian satu hal lagi yang harus ada di dalam pikiran kita, bahwasanya kesuksesan dan kegagalan ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kesuksesan bagi seseorang, walaupun dia ini berada di dalam perut ikan, Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan kesuksesan kepada beliau, Nabi Yunus alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau berada di penjara. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan kesuksesan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kobaran api. Dan Allah berikan kesuksesan dan keselamatan bagi Ismail alaihissalam di bawah mata pisau. Mungkin kita berpikir bahwasanya Ismail alaihissalam selamat di bawah pisau, mendapatkan kesuksesan dan keselamatan di bawah pisau. Akan tetapi 70 orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tidak mendapatkan kesuksesan dan keselamatan di bawah pedang, sehingga leher-leher mereka harus terpotong. Maka yang dikatakan dengan sukses dan selamat itu bukanlah dilihat dari terpotong atau tidaknya leher seseorang. Karena kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang berhasil menyempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah senang kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa taala senang, dan kematian ini akan datang pada waktunya masing-masing, maka ketika datang kematian pada waktunya, maka malaikat-malaikat akan berjabat tangan dengan orang ini. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya pemilik dan pemelihara kami adalah Allah, walaupun kita sedang bekerja, maka yang memelihara kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan bekerja dengan keyakinan bahwasanya pekerjaan ini akan memelihara saya, tetapi saya ini bekerja untuk membuat
zat yang memelihara saya ini menjadi ridha kepada saya. Dan jika seseorang bekerja untuk mencari ridha zat yang memeliharanya, ketika datang waktu sholat dan harus meninggalkan pekerjaannya, dia akan tinggalkan pekerjaannya, dia akan tinggalkan perdagangannya dan akan mendatangi sholat, memenuhi panggilan sholat. Dan dia tidak peduli walaupun pekerjaannya, perdagangannya akan mendatangkan kerugian sampai ratusan ribu rupiah, karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa mendatangkan kerugian di dalam ratusan ribu rupiah yang didapatkan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa mendatangkan manfaat dan keuntungan tanpa uang ratusan ribu rupiah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan keuntungan dan manfaat kepada seseorang, walaupun yang dia miliki hanyalah asbab-asbab kerugian, Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikannya keuntungan dan manfaat dalam keadaan seperti itu, disebabkan dia ini telah menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kerugian kepada seseorang, walaupun seseorang ini memiliki segala asbab-asbab keuntungan, maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikannya kerugian dalam keadaan seperti itu, disebabkan dia ini melanggar perintah Allah, ingkar kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kesabaran yang begitu banyak kepada seseorang yang senantiasa berusaha menyempurnakan perintah Allah. Akan tetapi jika dalam keadaan seperti itu, apabila datang waktu berbenturan antara asbab dan menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menyempurnakan perintah Allah dan tidak akan menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena mementingkan asbab. Dan jika asbabnya bertambah banyak, maka dia tidak akan menyombongkan diri, dan apabila asbabnya ini berkurang, maka dia tidak akan takut. Dan jika asbabnya pun habis, maka dia pun tidak akan takut. Bahkan walaupun seluruh asbab-asbab menentangnya, dia tidak akan takut. Karena apa saja yang akan datang dalam kehidupannya ini, apa saja yang dia dapatkan dalam kehidupan ini, semuanya akan berakhir dengan datangnya kematian. Dan kematian itu tidak akan datang sebelum waktunya. Maka kalau kematian ini pasti akan datang di saatnya, maka bagaimana kita berusaha mati dalam keadaan kita ini beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih ada waktu untuk hidup di atas dunia ini, sebanyak apapun asbab-asbab kematian yang ada pada seseorang, maka Allah tidak akan memberikan kematian. Dan jika masa hidup di dunia ini telah habis dan datang kematian, setelah itu dia baru beriman. Dia beriman saat-saat datang kematian, maka orang ini mati dalam keadaan sukses.